Perkenalkan, nama saya Fitri Rostati dengan NIM 2101800101, Prodi Sistem Informasi Universitas Manikus Saleh. Baiklah, di video kali ini saya akan meringkas atau merangkum mata kuliah saya Sistem Informasi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 6. Baiklah, di sini perkembangan sistem informasi. Perkembangan sistem informasi merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Tim pengembangan sistem. Pengembangan sistem tentunya harus didukung oleh personal yang kompeten di bidangnya. Suatu tim biasanya terdiri dari 6, yaitu yang pertama, manajer analisis sistem, yang kedua, ketua analisis sistem, yang ketiga, analisis sistem senior, yang keempat, analisis sistem junior, yang kelima, pemogram aplikasi senior, dan yang terakhir, pemogram aplikasi junior. Yang kedua, perlunya pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Permasalahan ini dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ketidakberesan sistem yang lama, dan yang kedua, pertumbuhan organisasi. Kedua, untuk meraih kesempatan dalam keadaan persaingan pasar yang sangat ketat. Contohnya, kecepatan informasi atau efisien waktu sangat menentukan berhasilnya atau tidak strategi. Dan yang ketiga, adanya instruksi dari pemimpin atau adanya peraturan pemerintah yang penyusunan sistem. Contohnya dari luar organisasi seperti peraturan pemerintah. Selanjutnya, prinsip pengembangan sistem. Prinsip ini dapat dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan mengeluarkan orang yang terdidik. Yang keempat, tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Yang keenam, jangan takut membatalkan proyek. Dan yang terakhir, dokumentasi harus ada untuk pedoman membahas perencanaan sistem. Tahap perencanaan sistem terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menetapkan suatu kerangka, melibatkan manajer senior, proyek yang diusulkan, alasan untuk melakukan perencanaan sistem, yang merencanakan sistem, komponen laporan, hubungan dengan analisis sistem, dan pada perencanaan sistem. Selanjutnya, faktor layakan atau telos terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, teknikal, ekonomi, legal, operasional, dan yang terakhir adalah schedule. Baik, selanjutnya faktor strategi atau PDM terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, produktivitas, diferensiasi, manajemen. Selanjutnya di pertemuan keempat, recruitment elicitation. Di recruitment elicitation ini membahas sistem information building block. Untuk memahami kebutuhan tertuang dalam dokumen kebutuhan atau recruitment dokumen terdiri dari 5 langkah pokok. Yang pertama, identifikasi masalah, evaluasi dan sintesis, pemodelan, spesifikasi, dan review. Adapun jenis kebutuhan dibagi dapat menjadi 2 bagian. Yang pertama, fungsionalitas, dan yang kedua, non-fungsionalitas. Selanjutnya di pertemuan 5, analisis sistem. Adapun analisis sistem dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan kebutuhan. Yang kedua, mengikuti perencanaan sistem. Ketiga, tugas utama analisis sistem. Keempat, sistem analisis yang sukses. 5, menggunakan metode kuno. Keenam, menggunakan metode modern. Dan yang terakhir, alat dan teknik atau metode setiap tahap. Baiklah, selanjutnya di pertemuan 6 atau pertemuan terakhir. Perancangan sistem secara umum.
Perancangan sistem secara umum ini adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Next. Selanjutnya, tujuan perancangan sistem. Tujuan perancangan sistem ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan pada pemakai sistem. Kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap. Dan yang terakhir, perancangan database. Perancangan database ini dapat dibagikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, file master. File master ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu file referensi dan file dinamik. Kedua, file input atau transaksi. 3, file laporan. 4, file sejarah atau arsip. 5, file backup atau pelindung. 6, file kerja atau temporary file. Yang ketujuh, file library. Hanya itu yang dapat saya ringkas dan jelaskan. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan kata. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.